Ya, tergantung di Eropanya ini, Dion Marsnya ini dia masuk tim inti atau enggak gitu. Betul. Kan kalau nggak salah selama di Eropa juga dia nggak masuk tim utama, nggak masuk tim inti kan. Sehingga dengan bergabung di Persib, kalau seandainya dia dapat kesempatan lebih banyak timbang main di Eropa, tentu lebih bagus. Selamat pagi, Bung Ais. Selamat pagi Tommy, Janti, selamat pagi. Ah, tumben nih Bung Ais nggak pakai biru juga. Biasanya kalau ngomongin Persib, Bung Ais juga menggunakan biru. Sofanya udah biru. Oh, sofanya biru. Sofanya udah biru. Sofanya Udah biru, mewakilkan. benar. Bung Ais, kita mendapatkan kabar bahwa semalam Kurzawa itu juga dikabarkan bergabung bersama dengan Persib. Persib. Ya. Ini sebenarnya emang Persib membutuhkan pemain seperti Kurzawa atau gimana Bung Ais? Karena kan memang lini yang diisi sama Kurzawa ini sebenarnya sudah ada posisi-posisi yang disebut juga sebenarnya udah mantap, Bung Ais. Tuh, ya memang kan ini Kurzawa seorang bek kiri dan awalnya mungkin Kurzawa didatangkan untuk atau untuk menggantikan Federico Barba Betul. yang sebelumnya sempat mau hengkang karena dia kabarnya punya masalah keluarga dan ingin dekat dengan keluarga, dia ingin balik ke Italia. Kebetulan juga Pescara, klub Serie B meminati dia, tapi sayangnya eh, ini apa namanya tidak ada negosiasi dari Pescara sehingga Persib tidak mengizinkan dan Persib akhirnya berhasil meyakinkan Kurzawa, meyakinkan Barba untuk bertahan dan Barba akhirnya bertahan paling tidak sampai akhir musim ini karena kontraknya juga kan 2 tahun ya. Dia nggak bisa lepas begitu saja kecuali kalau minatnya membayar. Nah, Kurzawa sudah kadung di negosiasi dan kebetulan Kurzawanya bersedia dan ini sebetulnya pemain penting ya. Kurzawa itu kalau kita nilai CV-nya luar biasa. Dia pernah bawa PSG ke final Liga Champions ya, dan pernah bermain bersama Neymar, artinya level mainnya level Eropa dan juga dia pernah main bersama timnas Prancis dan dengan masuknya Kurzawa ini artinya Persib betul-betul persiapan untuk tampil all out bukan hanya di Super League tapi juga tampil di ACL 2 karena bulan Februari tanggal 11, tanggal 18 kan nanti mereka akan lawan Ratchaburi. Ini tentu dengan kehadiran Kurzawa ini akan menambah soliditas lini pertahanan dengan catatan Kurzawanya dalam kondisi fit ya karena sejarah cedera Kurzawa ini luar biasa. Dia seringkali mengalami cedera, sebelumnya di Boavista hanya main 4 kali 170 menit ya dalam setengah musim. Ini tentu bukan sebuah catatan yang bagus ya, mudah-mudahan saat main di Persib Kurzawa tidak mengalami cedera yang kambuhan. Lanjutkan nih, tadi kan menyebut bahwa di lini bek kiri masih ada Barba yang masih bisa tetap bertahan di Persib. Apakah dengan masih adanya Barba di Persib dan masuknya Kurzawa, mungkin ada modifikasi yang dilakukan oleh Coach Bojan sehingga nantinya Kurzawa bisa mengisi entah itu bek tengah atau bagaimana, Bung Ais? Ya, dengan masuknya Kurzawa ini menambah kedalaman skuad Persib. Mungkin Coach Boyan Hodak jaga-jaga kalau seandainya Barba ini mainnya setengah hati. Karena dengan tidak mengizinkan Barba pulang, bukan tidak mungkin Barba ini mainnya setengah hati. Dan ini yang dijaga oleh Coach Boyan Hodak, harus ada pelapis yang sepadan. Dan pemain yang sepadan adalah Kurzawa. Dengan masuknya Kurzawa kan berarti di bek kiri ini banyak yang bisa mengisi posisi tersebut. Ada Barba, ada kemudian Kurzawa, kemudian juga Dewanga bisa main di situ, Franz Kutros bisa dimainkan di kanan dan kiri, Eliano Rangers juga bisa dimainkan di kanan dan kiri. Banyak sekali pemain-pemain yang punya kapasitas yang bagus di bek kiri. Dan Kurzawa ini juga pemain yang terbabisa, bukan hanya bisa main di bek kiri, tapi juga dia bisa main di bek tengah. Artinya dengan Kurzawa, lini belakang Persib ini kedalaman skuadnya terjaga. Kalaupun ada yang cedera, nggak masalah, karena banyak sekali pemain-pemain yang punya potensi yang sangat bagus.
Nah, Bung Ais, kemarin yang jadi sorotan dari Persib Bandung bukan cuma kehadiran dari Levin Kurzawa, tapi yang lebih gong adalah tiba-tiba ngerekrut Dion Max nih, yang nggak ada kabarnya, nggak ada beritanya, nggak ada rumornya, tapi tiba-tiba datang. Ini kalau menurut Bung Ais, akankah back timnas Indonesia U22 ini bisa bersaing di tengah banyaknya pemain belakang Persib tadi kayak Barba, lalu Julio Cesar? Nih gimana kalau menurut Bung Ais? Dion Max, saya pikir Persib ingin mencari pelapisnya Kakang ya kan. Kita masih di Super League ini masih ada regulasi satu pemain harus dimainkan yang U23. Nah, selama ini kan Kakang tidak tergantikan di posisi itu. Dia selalu main tuh di posisi bek kanan. Kalau seandainya Kakang cedera, Persib agak bingung tuh mau mainin siapa. Ada Nazril memang yang juga usianya muda, tapi mungkin Persib ingin punya pelapis yang lebih banyak, dan Dion Max jadi pilihan. Selain pilihan jangka pendeknya mungkin itu, ingin cari pelapis Kakang Rudianto sebagai untuk memenuhi kuota satu pemain U23. Tapi jangka panjangnya dengan memasukkan Dion Max yang usianya masih muda, ini Persib coba mulai meregenerasi tim ya. Artinya mulai memikirkan masa depan. Kan bagus nih kalau seandainya ada klub asing yang meminati, bisa jadi jual beli pemain. Kan ini tradisi jual beli pemain kan belum menjadi tradisi yang bagus di Indonesia. Indonesia kan baru pindah kalau seandainya kontraknya habis. Belum ada juga tradisi jual beli pemain. Nah, melanjutkan yang tadi Bung Ais, ini kalau buat Dion Max-nya sendiri, keputusan yang tepat gak sih pindah ke Persib Bandung meninggalkan karirnya di Eropa? Ya tergantung di Eropanya ini, Dion Max-nya ini dia masuk tim inti atau enggak gitu. Kan kalau nggak salah selama di Eropa juga dia nggak masuk tim utama, nggak masuk tim inti kan. Sehingga dengan bergabung di Persib, kalau seandainya dia dapat kesempatan lebih banyak timbang main di Eropa, tentu lebih bagus. Tadi udah ngomongin Kurzawa, ada Dion Max. Ada satu nama juga nih, Bung Ais, yang selalu sering disebut. Betul. Rumornya kenceng banget, bahkan ini sering menjadi katanya gorengan ya, dengan menyebut bahwa Joy Pelupesi ini akan memperkuat Persib. Cuma di detik-detik akhir namanya tidak muncul. Apa yang terjadi sebenarnya nih, Bung Ais? Antara Persib dengan Joy Pelupesi, apakah tiba-tiba tidak setuju, ataukah ada informasi lain yang mungkin kita belum tahu nih, Bung Ais? Ya, kabar terakhir itu sudah dibantah ya oleh Umuk Mukhtar ya. Salah satu petinggi Persib, bahwa yang akan direkrut ini bukan pemain berlabel timnas senior. Dan artinya itu kan bukan Joy Pelupesi. Sepertinya ini sama seperti rumor tentang Martin Paes. Martin Paes muncul kan, ini nggak ada dari mana tiba-tiba muncul Martin Paes, dan Paes sampai 2 kali membantah itu gitu. Joy Pelupesi mungkin ada ketertarikan Persib untuk melakukan perekrutan, tapi mungkin Joy Pelupesinya masih lebih nyaman bermain di luar negeri, di Eropa, dan mungkin juga bisa jadi tidak terjadi negosiasi atau negosiasinya tidak mencapai kesepakatan. Ini yang membuat akhirnya Joy Pelupesi batal untuk bisa bergabung dengan Persib. Tapi walaupun datang atau tidak datangnya Joy Pelupesi, lini tengah Persib sepertinya sudah lebih terjaga. Saya pikir Persib lebih penting mencari attacking midfielder ketimbang DM ya, defensive midfielder. Karena di posisi DM itu udah ada banyak nama, ada Mark Klok, ada Lucho, ada kemudian juga Adam Alis bisa dimainkan di sana. Dan yang nggak ada di Persib adalah seorang attacking midfielder, karena Tom Hai aslinya bukan seorang pemain nomor 10, dia nomor 8 ya, pemain box to box midfielder. Dan kalau seandainya Persib bisa merekrut seorang gelandang serang, tentu ini akan lebih kaya dengan semua pemain berkarakter menyerang ada di sana. Bicara soal transfer pemain di Persib, ini ada kemungkinan ada pemain tambahan yang masih bisa direkrut Persib karena bursa transfer juga masih terbuka ya. Nah, salah satu nama yang santer itu kan Mario Duganzik juga nih yang ramai dikaitkan ke Persib. Menurut Bung Ais, apakah dia sosok yang tepat untuk direkrut Persib, bisa mempertajam lini serang Persib, atau sebenarnya harusnya rekrut pemain lain seperti kiper?
Ya tampaknya juga kan kalau di kiper ini banyak nama ya seperti Sirus Margono ya. Sirus Margono juga muncul namanya kabarnya sedang untuk datang ke Persib Bandung. Ya dan memang selain di posisi kiper, posisi striker memang juga dibutuhkan oleh Persib. Di Persib sebetulnya sudah ada 3 striker ya, ada uh, Ramon Tangki, kemudian juga Andre Jung dan juga William Barros kadang-kadang bisa dimainkan sebagai striker seperti lawan PSBS Biak kemarin ya. Tapi sepertinya Coach Boyan Hodak masih belum puas dengan 3 striker ini. Karena daya gedor Persib Bandung ini justru lebih banyak bukan dari posisi striker. Ini tentu yang membuat Coach Boyan Hodak ingin mencari striker baru gitu. Ini yang membuat akhirnya banyak nama yang bermunculan yang kabarnya bakal direkrut Persib. Bung Ais, kemarin semalam ya tepatnya di daftar susunan pemain kita tidak melihat nama Adam Saibek. Ini apakah memang tidak sengaja tidak disusun atau memang ini ada sinyal lain yang dikirimkan oleh Coach Bojan mengenai Adam Saibek ini, Bung Ais? Ya kemungkinan Adam Saibek ini pemain yang bakal dibuang ya oleh Persib Bandung karena kontribusinya tidak maksimal. Kan targetnya Adam Saibek ini direkrut untuk menggantikan Kevin Rey Mendoza, kiper asing mereka, kiper asal Filipina. Tapi sayangnya Adam Saibek lebih banyak cederanya ketimbang mainnya. Dan saat Adam Saibek debut saat itu juga Persib kebobolan 2 gol dan kalah. Sehingga TJ Paku Alam itu tampil luar biasa dan membuktikan kualitasnya. Dan terbukti TJ Paku Alam ini kiper dengan clean sheet terbanyak, dengan kebobolan paling sedikit di antara kiper-kiper lainnya di Super. Padahal kalau kita nilai TJ Paku Alam ini satu dari sedikit kiper lokal yang ada di Super League. Sementara kiper-kiper lainnya di Super League ini pakai kiper asing. Dan kenyataannya justru dengan kiper lokal Persib jadi paling sedikit kebobolan, dan ini yang membuat Adam Saibek kemungkinan besar bakal di Depak ya. Kalau seandainya Persib dapat kiper baru, kemungkinan ya nama-nama seperti Sirus Margono yang bakal direkrut ya, bukan kiper asing lagi mungkin ya, karena Sirus kan sudah WNI. Nah, Bung Ais, bicara soal Teja Paku Alam juga nih semalam ya, performanya oke banget dan kembali bisa clean sheet, membawa Persib clean sheet. Ini akankah ada peluang dia dilirik oleh Coach John Hertman nantinya untuk bermain di Timnas Indonesia? Harusnya bisa karena John Herman kan janji dia bakal safari lihat Super League. Dan kalau di Super League ini kan ada 3 kiper yang punya potensi bagus. Ya selain Teja Paku Alam, ada Nadeo juga, dan ada Hernando Ari. 3 kiper ini bakal bersaing untuk masuk ke skuad tim nasional Indonesia. Paling tidak Teja ini bisa masuk atau bisa diandalkan saat tim nasional Indonesia main di Piala AFF. Kan di Piala AFF kemungkinan besar kiper-kiper utama Indonesia seperti Martin Paes, kemudian juga Emil Audero bisa jadi absen tuh. Apalagi Martin Paes di bulan Juli itu MLS kan masih jalan. Nah, sementara kalau Emil Audero kan tergantung tuh Emil mau liburan atau enggak. Karena di bulan Juli kan Serie A udah libur tuh. Tergantung kalau Emil mau main ke timnas ya bisa jadi itu persaingan akan panas tuh karena ada Emil, ada Teja, ada Hernando dan ada Nadeo ya, artinya performa timnas bakal lebih bagus dengan kehadiran Teja yang dalam kondisi bagus di Super League. Nah, Bung Ais, pertandingan semalam antara Persib melawan PSBS Biak ini pertandingan yang skornya kita lihat 1-0. Ini kenapa Bung Ais bisa banyak yang menyebut bahwa Persib yang ada di top 5 klasemen kenapa sulit untuk memberikan angka lebih kepada PSBS Biak yang kalau kita lihat di klasemen memang posisinya bukan posisi yang baik ya, Bung Ais. Kenapa angka yang bisa keluar hanya 1-0 dan ini juga bermain di kandangnya Persib sendiri, Bung Ais? Sebetulnya tidak ada yang salah dari Persib Bandung semalam. Tapi yang kita lihat semalam itu PSBS Biaknya tampil luar biasa memang. Bahkan setelah mereka bermain dengan 10 orang ya,
Mereka tampil luar biasa. Mereka bertahan dengan sangat baik dan kipernya juga save-nya banyak sekali sehingga Persib susah sekali untuk bikin gol. Dan baru pada akhirnya di menit-menit di babak kedua ya Berginho cetak gol. Artinya memang Persib kemarin sudah main maksimal dengan segala macam peluang, dengan segala macam taktik dikeluarkan oleh Coach Boyan Hodak. Tapi memang pertahanan PSBS Biak sangat luar biasa. Dan ya hasil 1-0 ini hasil yang paling realistis yang bisa didapat oleh Persib di pertandingan semalam. Nah, Bung Ais, yang jadi sorotan juga adalah kontrak Coach Bojan Hodak yang akan habis di akhir musim ini. Bung Ais melihatnya Coach Bojan ini akankah bisa terus bertahan sama Persib karena mungkin akan ada tawaran-tawaran menarik lainnya mengingat dia bisa membawa Persib tampil oke banget. Betul. Ya dan ada peluang hat-trick juara di musim ini. Lalu kalau sampai tidak bertahan nih, menurut Bung Ais siapa pelatih yang nantinya udah cocok untuk menggantikan Coach Bojan di Persib? Iya, saya pikir bakal dipertahanin lah. Nggak mungkin itu Boyan Hodak bakal dilepas karena faktanya dia satu-satunya pelatih pertama yang bisa bawa tim back to back. Belum ada pelatih lain yang bisa bawa tim back to back ya. Dulu pernah ada Teko Stefano Figura Teko, tapi itu kan dengan ada jeda kompetisinya terjeda sehingga nggak langsung back to back langsung di Bali United waktu itu. Dan kalau yang back to back langsung itu hanya Boyan Hodak. Dan artinya memang Boyan Hodak ini punya kualitas yang sangat baik dan dia sangat mengenal karakter pemain-pemain Persib. Dan sekarang juga lebih hebat menurut saya karena setelah Persib mengalami perombakan 80%, Persib bisa tampil stabil lagi. Dia turbulensinya hanya di awal-awal itu saja, 5 pertandingan saja. Lebihnya bagus lagi. Ini kan berarti hebat ini pelatih. Dan bahkan sempat masuk jadi salah satu kandidat pelatih tim nasional Indonesia. Dan Persib saat itu juga mempertahankan Coach Boyan Hodak bahwa Coach Boyan tidak bakal timnas ya. Artinya dengan begitu Persib bakal mempertahankan pelatih ini. Kalau Coach Boyan Hodak meninggalkan Persib, ini jadi PR besar buat Persib Bandung. Siapa yang akan menggantikannya ini tentu walaupun bagus ya, belum tentu cocok dengan karakter Persib. Ini yang bakal sulit ya. Ya kalaupun nama siapa yang cocok, banyak nama ya. Sintayong juga masih nganggur sampai sekarang tuh. Jadi ya, tinggal bagaimana negosiasinya ya dengan Persib. Tapi saya pikir bakal dipertahankan itu buat Boyan Hodak. Bung Ais, ini kita menyapa dulu nih bobotoh yang sudah menyapa di YouTube ya. Kolom komentar ya. Kolom komentar nih kita lupa untuk menyebutkan tadi menyebut King Persib ditegur nih. Ada Dimas, DNSRB, Asep. Kita lupa menyebut King ya. Ini juga Zaki juga menyebut harus menyebut pakainya King Persib. Ini ada juga Dimas yang menyebut bahwa kayaknya emang mantap nih. Ada 4 back yang mantap di kiri ada Kurzawa, tengah ada Barba, ada Putros juga. Ini menyebut bahwa pertahanan Persib akan semakin baik. Kalau melihat dengan komposisi back yang semacam ini, berarti kemungkinan di ACL Persib ini akan lebih sering clean sheet nih, Bung Ais. Apakah akan terjadi seperti itu, Bung Ais? Iya, mudah-mudahan begitu ya, bahwa dengan komposisi kan di ACL ini tidak ada pembatasan pemain asing ya. Di ACL itu, ACL Elite ini tidak ada pembatasan pemain asing. Berapapun pemain asing yang dimainkan diizinkan sesuai dengan regulasi kompetisi liga masing-masing. Dan Persib artinya kan di situ bisa mainin pemain asing tuh. Iya. Di posisi back kiri bisa mainin Kurzawa, di posisi back kanan bisa mainin Eliano Reinders, di posisi tengah bisa main Lucho dan Mark Klok ya. Artinya dengan kondisi seperti itu kan Persib bakal lebih solid tuh. Apalagi di belakangnya kalau Barba bisa main dengan sepenuh hati ya. Barba, Matrikardi, Julio Cesar bisa dimainkan. Artinya Persib punya back-back yang kapasitasnya bagus. Dan saya pikir Ratchaburi bukan lawan yang berat-berat amat yang harus bisa lah. Persib bisa menang bahkan bisa clean sheet menghadapi Ratchaburi. Baik. Nah, Bung Ais, selanjutnya Persib akan menghadapi Persis Solo nih. Akankah para pemain baru ini debut di sana dan gimana prediksi Bung Ais soal skornya nanti? Ya, tergantung ya kalau kita lihat Kurzawa apakah
dia sudah dalam kondisi fit atau enggak. Karena kan cukup lama juga nih Kurzawa nganggur nih. Dia setelah dilepas Boavista kan ada cukup lama lah, beberapa bulan dia nganggur. Tentu kalau kita lihat bagaimana Tom Hai beradaptasi di Persib lah, seperti itulah Kurzawa akan dimainkan juga oleh Coach Boyan Hodak. Di awal-awal kan Tom Hai ini mainnya sedikit-sedikit kan, dia baru masuk di babak kedua, kemudian di beberapa pertandingan lain tidak dimainkan, kemudian dimasukkan lagi di babak kedua, dan sepertinya akan seperti itu. Kurzawa akan main, mungkin kalaupun main dia akan main di babak kedua menit-menit 70, menit 80 untuk kasih dia jam terbang dulu bermain bersama Persib Bandung ya. Artinya biar chemistry-nya dapat dulu, kemudian match fitness-nya harus mencapai dulu, karena kalau kita nilai match fitness Kurzawa pasti belum mencapai kondisi terbaiknya setelah dia nganggur beberapa lama. Itu tentu yang akan jadi catatan untuk Coach Boyan Hodak. Sama lah seperti treatment yang dilakukan terhadap Tom Hai. Tom Hai kan awalnya juga nggak dimainkan langsung tuh karena match fitness-nya juga kurang bagus waktu awal datang ke Persib tuh. Tapi sekarang kita bisa lihat hampir setiap pertandingan dia mainnya full tuh dan kenceng, bahkan lebih kenceng saat dia main di timnas. Artinya kan memang titik yang digenjot di Persib Bandung itu bagus gitu. Dan artinya Kurzawa pun akan seperti itu. Mudah-mudahan Kurzawa tidak mengalami cedera kambuhan lagi sehingga bisa maksimal bermain bersama Persib ya. Yes, nice. Ya semoga aja nanti kalau memang ternyata begitu datang dan sudah diperhatikan dengan baik oleh Coach Bojan, bisa jadi laga bersama dengan Persis Solo itu menjadi laga perdana dari debutnya ya. Kurzawa. Baik, terima kasih Bung Ais. Obrolannya pagi hari ini ngomongin tentang King Persib, izin, King Persib izin. Ya, terima kasih Bung Ais. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga terus, Bung Ais. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.